Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arianto dari Akuntansi E 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang kali ini akan membahas mengenai materi audit yang ada di bab 2, yaitu tentang profesi CPA atau profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan suatu jasa yang jasa utamanya adalah jasa asuransi, dan pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik, yang dimana secara penting dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kita mengenal peran utama dari suatu akuntan publik, yaitu meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan dan laporan keuangan yang ada di suatu entitas. Kita berlanjut mengenai tanggung jawab dari akuntan publik, yaitu mengenai opini dan pendapat pernyataannya mengenai suatu laporan keuangan di suatu entitas. Sedangkan untuk penyajian laporan maupun informasi keuangan itu merupakan tanggung jawab dari manajemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Selanjutnya saya akan membahas tentang kantor akuntan publik. Yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan tentang profesi akuntan publik itu yang seperti apa dan merupakan jasa seperti apa dan jenis pekerjaannya seperti apa. Dan yang terakhir tadi saya sudah jelaskan tanggung jawab akuntan publik itu seperti apa. Nah, yang kedua, kali ini saya akan membahas mengenai kantor akuntan publik. Akuntan publik merupakan seseorang yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asuransi ataupun jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Nah, selanjutnya saya akan membahas akuntan publik itu lama berjalannya itu 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang lagi. Kemudian saya akan membahas mengenai syarat-syarat menjadi profesi akuntan publik, yaitu yang pertama harus memiliki sertifikat, itu yang paling utama. Yang kedua ada harus warga negara Indonesia. Yang ketiga memiliki NBWP, dan keempat yaitu berpengalaman praktik. Seseorang yang ingin menjadi akuntan publik itu harus udah lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, kemudian setelah seseorang tersebut lolos dalam ujian sertifikasi akuntan publik, kemudian akan mendapatkan gelar yang namanya CPA atau Certified Public Accountant. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kantor akuntan publik atau sering disebut KAP. Merupakan suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 kategori ukuran yang menggambarkan kantor akuntansi publik atau KAP. Yang pertama ada KAP internasional 4 besar atau sering disebut dengan istilah KAP Big Four. Yang kedua ada KAP nasional atau regional. Yang ketiga dan terakhir ada KAP lokal. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kegiatan dari kantor akuntansi publik itu sendiri atau sering disebut KAP. Nah, untuk KAP sendiri atau kantor akuntansi publik itu biasanya menyediakan jasa seperti jasa audit, jasa atestasi, jasa asuransi lainnya, dan jasa tambahan. Nah, untuk jasa tambahan sendiri itu meliputi jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa
konsultasi manajemen. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jasa akuntansi dan pembukuan. Ini merupakan jasa yang digunakan oleh klien kecil karena keterbatasan dari staf akuntansi. Yang kedua, mengenai jasa perpajakan. Jasa ini meliputi pengerjaan SPT pajak dari suatu perusahaan dan perorangan untuk klien audit maupun non-audit. Yang ketiga ataupun yang terakhir ada jasa konsultasi manajemen. Jasa ini berupa saran singkat mengenai sistem dari akuntansi klien dan manajemen resiko dari suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan membahas yang selanjutnya tentang struktur kantor akuntan publik atau KAP. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kantor akuntan publik atau KAP itu sendiri. Yang pertama adalah kebutuhan akan independensi dari klien. Yang kedua ada pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Nah, yang ketiga ada meningkatnya resiko hukum yang dihadapi oleh auditor. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk usaha dari kantor akuntan publik atau KAP. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, antara lain yang pertama ada perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan ini hanya didirikan oleh 1 orang akuntan publik. Yang kedua ada persekutuan atau firma, di mana perusahaan ini didirikan atau dikelola paling sedikit 2/3 dari rekan merupakan akuntan publik. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada bentuk usaha lain yang ini merupakan karakteristik menjadi profesi akuntan publik dengan menunjukkan tanggung jawab dan independensi. Contohnya seperti limited liability partnership dan limited liability company. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hierarki kantor akuntan publik atau KAP yang khas. Suatu hierarki organisasi kantor akuntan publik atau KAP yang khas itu meliputi yang pertama ada sekutu atau partner, yang kedua ada pemegang saham, yang ketiga ada manajer, yang keempat ada supervisor, yang kelima ada auditor senior atau penanggung jawab, serta asisten. Sekian penyampaian dari saya tentang materi auditing yang berjudul Profesi Akuntan Publik. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti jauh lebih dalam mengenai profesi akuntan publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Arianto, pamit undur diri.